Tapi bagus tuh speaker. Nah, kita mulai lagi ya. Di kestabilan senyawa Li ini kan kita bisa tahu ya, dia tuh nomor atomnya 3 Li. Berarti dia konfigurasinya 1s2, 2s1. Nah, untuk kestabilan senyawanya ini, karena untuk stabil dia itu harus melepas si satu elektronnya ini. Melepas satu elektron menjadi Li plus. Lalu untuk yang S, 16S, 1S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, untuk dia stabil ini, untuk menjadi full, dia itu perlu 2. Di sini itu dia perlu 2 kan, harus 6. Ini kan maksimalnya 6 ya di sini. Dia itu butuh 2 elektron. Dari siapa? Karena dia bergabungnya sama Li, dia butuh 2 elektron dari si Li. Jadinya kalau ditulis Li itu jadi Li plus, karena dia melepas satu elektron, lalu si S itu dia butuh 2 elektron untuk menjadi S2-. Berarti kan kalau kayak gini, untuk menyamakan kebutuhannya, si Li ini harus dikali 2 kan? Jadinya 2Li plus S menjadi Li 2S. Ada yang dibingungin nggak sampai situ? Aman. Nggak ada ya? Aman. Lanjut. Coba ulang, Put. Ulang ya. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Santai-santai. Nih, upload lagi deh. Nah, tadi bisa kita ketahui kan, kalau misalnya si Li ini, dia untuk stabil. Sininya tuh daripada dia minta elektron dari orang sebanyak 7 kan tuh kebanyakan ya. Jadi dia harus melepas si S1-nya ini. Jadi dia harus melepas 1 elektron. Maka menjadi Li plus. Li plus elektron. Jadi bisa kita tulis Li plus elektron. Dan 16S ini, dia untuk misalnya jadi, kan di subkulit 3 ini dia ada 6 nih. 4 tambah 2, 6 kan. Untuk jadi 8, dia butuh 2 elektron lagi. Nah, 2 elektronnya ini dapat dari si Li ini. Tapi kan karena si Li ini hanya melepas 1 elektron, jadinya butuh dikalikan 2 kan, biar dia jadi 2 Li. Si S butuh 2 elektron untuk jadi S2-. Nah, untuk jadi S2- ini, dia butuh elektron dari si Li. Li hanya melepas 1 elektron aja, makanya dikali 2. Jadinya 2Li plus S sama dengan Li 2S. Li-nya 2 karena dikali 2. Jadi dalam satu ikatan dengan S ini diperlukan 2 Li. Kayak gitu. Paham nggak? Atau mau lihat contoh yang lain dulu? Mungkin ke contoh lain. Misalnya kayak NA ya. Di NA ini, dia kan sama ya. Dia tuh konfigurasinya itu bakal melepas si 1 elektron. NA ini dia
bakal jadi Na plus elektron. Karena dia bakal melepas satu elektron, sama aja kayak ini. Terus si S juga butuh 2 kan, sama aja kayak tadi. Jadinya S ditambah 2 elektron. Jadinya S 2 min. Karena dia butuhnya 2 elektron, terus Na cuma ngeluarin 1 elektron, maka si Na ini harus dikali 2 juga. Jadinya 2Na plus S sama dengan Na2S. Kayak gini. Bingung nggak? Untuk tahu dia ngelepas berapa elektron atau menerima 2 elektron tuh dari konfigurasinya ya. Dari konfigurasi ininya. Berarti itu yang dikali yang Na-nya doang atau gimana, Put? Nah, bisa juga yang bawahnya juga. Kayak contohnya nih di ALO ini ya. Oh ya, ini mau dihapus, mau difoto dulu, SS dulu, atau mau lanjut? Sudah, Put. Oke. Contohnya di AL. AL itu konfigurasinya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Terus untuk O, 1S2, 2S2, 2P4. Nah, di sini kan dia di 10 terakhir tuh, dia ada 3 elektron. Dan butuh 5 elektron. Tapi kalau 5 itu kan kayak kebanyakan kan. Jadi si 3 elektron ini dilepas. Jadinya Al 3 plus 3 elektron. 3 elektron ini yang dilepas ini ya. Sedangkan kalau misalnya si O ini di sini tuh dia cuma butuh 2 lagi. Ini udah 2, ini udah 4, untuk jadi 8 cuma butuh 2 kan. Makanya dia perlu menerima butuh 2 elektron. Jadi kalau ditulis Al itu dia melepas 3 elektron, sedangkan O itu dia butuh 2 elektron untuk jadi O2 min. Nah, untuk menyamakannya bagaimana? Berarti kan sama-sama ini dikalikan. Ini dikali 2 jadi 6, ini dikali 3 jadi 6 kan? Jadinya 2Al plus 2Al, maaf. Bener 2Al plus 3O jadinya Al2 O3 kayak gitu. Masih bingung nggak? Kenapa? Oh, ada nanya, kenapa dia harus jadi 8? Karena kan ada hukum oktet itu kan. Hukum oktet kan berarti dia harus 8 untuk stabil. Kayak gitu. Jadi tuh karena dia butuh, di sini dia 3, dia harus daripada dia minta kebanyakan, jadi dilepas. Sedangkan kalau ini kan dia udah 6 nih. Jadi kalau misalnya minta 2, masih oke. Jadinya kalau itu harus dikali biar si elektronnya ini sama. Untuk menyamakan si elektronnya ini, jadi ini dikali 2, ini dikali 3, hasilnya Al2O3. Gitu. Ini kestabilan senyawanya. Kayak gini. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada yang mau diulang? Boleh diulang nggak sekali lagi? Maaf ya. Yang mana? Yang ini. Al3 plus dikali 2 sama dikali 3 itu. Oke.
Makasih. Jadi kan di sini kan kita lihat dulu konfigurasi AL itu. Kita bikin konfigurasinya. Nah, di sini dilihat kan, di subkulit terluar ini, di subkulit 3, 3S2 dan 3P1, dia cuma ada 3. Dan kalau misalnya hukum oktet, dia tuh harus 8 kan. Dari 3 untuk ke 8 itu, dia butuh 5. Nah, karena dia butuh 5 itu kan kayak kebanyakan banget kan. Makanya si 3 elektronnya dilepas aja. Makanya si Al ini jadi plus Al3 plus 3 elektron. Sedangkan untuk si 2 ini, dia cuma butuh 2 lagi nih untuk jadi 8 di subkulit 2 ini. Makanya dia butuh 2 elektron. Jadi Al itu dia melepas 3 elektron. Jadinya Al3 plus 3 elektron yang dilepas. Sedangkan untuk si O, karena dia butuh 2 elektron, berarti di sini dia O ditambah 2 elektron, biar jadi O2 min. Nah, kita tuh harus nyamain si jumlah elektronnya ini. Sama aja kayak yang tadi-tadi. Si elektron di sininya tuh harus disamain jumlahnya. Untuk menyamakannya berarti kan harus dikalikan ya. Sama-sama dikali, ini yang Al dikali 2, yang bawah dikali 3, biar sama-sama jadi 6. Berarti udah stabil dong mereka. Jadinya 2Al ditambah 3O, hasilnya Al2O3. Kayak gitu. Oke, makasih. Masih ada yang bingung? Putri mau nanya, sorry, berarti yang LI itu dia nggak pakai ini hukum oktet, soalnya dia 3 kan. Kalau oktet kan 8, berarti jauh banget kurangnya. Iya, Nah, iya benar. terus, Kayak- oh berarti dia pakai ya? Ini kan 2S1 ya di sini. Berarti kalau dia mau oktet, dia butuh 7 lagi kan. Makanya dilepas aja si satunya ini. Kayak gitu. Kenapa yang dilepas 1? Karena dia di sini cuma 1 doang. Kalau misalnya di sini dia ada 2 kan sama juga kan dia butuhnya 6. Makanya dilepas 2. Kalau misalnya tanya kenapa dilepasnya 1, karena dia konfigurasinya kayak gitu. Konfigurasi LI kan 1S2, 2S1. Dan kulit terluarnya tuh ya 1 yang tidak oktet gitu loh. Di subkulit ini, di subkulit 2 ini. Itu. Makanya dilepas 1. Kalau di sini kan si AL di subkulit 3 ada 3S2 sama 3P1 kan. Makanya dilepasnya 3. Nah, ini dia cuma sampai 2S1 doang. Makanya dilepas 1. Biar dia jadi 1S2 doang gitu lah. Jadi ntar dia stabil sama si S. Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Udah di SS? Belum dihapus? Hapus ya.
Oke, selanjutnya itu ada menentukan paramagnetik dan diamagnetik kan. Paramagnetik itu jika ada elektron yang tidak berpasangan di subkulitnya. Terus kalau diamagnetik itu jika semua elektronnya berpasangan. Di sini contohnya ada si Mg. Mg itu kalau kita lihat dari konfigurasinya, dia bakal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 kan. Ini 10, ini 2, 12. Terus kalau kita lihat di konfigurasinya, dia ini udah penuh semua elektronnya. Ini 1s, ini 2s, ini 2p, ini 3s. 1s kan maksimal 2, s juga masih maksimal 2, 2p6 udah maksimal, 3s-nya juga maksimal kan di sini. Jadinya karena mereka semua sudah berpasangan, si Mg ini dia paramagnetik. Dikarenakan semua elektronnya di konfigurasinya itu sudah berpasangan. Misalnya kalau yang dia magnetik, maaf, ini dia magnetik masuknya. Karena semua elektronnya berpasangan. Contoh paramagnetik mungkin ada di Mn. Berarti kan konfigurasi dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 5. Ini kita bisa lihat aja dari 3D ini. 3D kan dia kamarnya ada 5 ya. Dia maksimalnya 10. Sedangkan ada 5. Berarti masing-masing kamar cuma ada 1. Karena dia elektron yang ada yang nggak berpasangan, berarti dia ini paramagnetik. Gitu. Ada yang dibingungin? Udah paham kan ya? Atau ada yang masih bingung? Kenapa dia magnetik, dia paramagnetik? Oh, ini ada yang minta diulangin ya. Put, aku pengen nanya. Apa? Kalau semisal itu 50 SN gimana? Itu SN gimana? 50 SN. Kenapa tuh? Enggak, aku bingung ininya. Paramagnetik atau diamagnetiknya. 50 SN. Itu Coba. timah kan jatuhnya. Berarti kan karena dia konfigurasinya kepanjangan bisa kita lakukan ya. Ya. Sama CR3 plus gimana? Oke, bentar. Oke, siap. Ini, Makasih ya, Put. ya, 50 SN berarti kan dia butuh nya 4D 10. Maaf. Heliumnya Kak, gas mulianya kan berarti si KR ya? KR itu Iya, ada oke. di 36. Berarti tinggal ditambah 50 kurang 36. Butuh 14 lagi kan ya? Berarti 4D 10, 5S2, 5P, 5P2. Nah, di sini kan kita lihat di
atom terluarnya aja, itu cuma ada 2 kan, berarti cuma kayak gini. Berarti dia termasuk yang tidak berpasangan kan. Jadinya dia paramagnetik. Kayak gitu. Oke, makasih ya, Put. Sama tadi yang mana, Ferdi? Kalau itu waktu itu aku bingung yang CR3 plus. CR3+. 3 plus, iya. CR itu kan dia 24 ya. Berarti kan 1 Ya, S2, kalau tahu gampang. Oh, udah. 2 P6, 2 S2, 3 P6, 4 S2, 4 D4 karena dia ada 3 plusnya, jadi ininya jadi 4 D4, 4 D1. Nah, di sini juga kan kelihatan nih, si 4D-nya tuh yang harusnya full ada apa? Yang harusnya full ada 10, cuman ada 1. Berarti kan cuma gini doang nih. Kurangnya banyak kan? Berarti dia termasuk paramagnetik. Kayak gitu. Kejawab gak, Ferdi? Oke, Put, aman-aman. Makasih ya, Put. Oke, ini aku hapus ya. Untuk dua nomornya lagi bisa coba-coba di rumah. Ya, Nah, di sini tuh ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu dia ada yang kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3, koordinat. Yang tunggal tuh yang kayak gimana? Dia cuma sepasang elektron dari masing-masing atom. Contohnya, kayak misalnya H sama H. H itu kan dia elektron valensinya 1. Ini juga 1. Jadi kan dia cuma satu rangkap doang nih, tunggal. Nah, contoh tunggal tuh yang kayak gini. Atau bisa kita gambar H, satu. Kalau yang rangkap 2 kayak gimana contohnya? Kayak misalnya O sama O. O itu kan dia golongan 6. Jadi elektron valensinya ada 6 juga. Nah, ini dia ikatannya tuh ada 2 rangkap kayak gini. Dan kalau digambar, jadinya 2 rangkap. Terus yang kalau 3 kayak gimana contohnya? Misalnya N sama N. N itu dia golongan 5, berarti dia ada 5 elektron valensinya. Sininya dia bikin jadi 3 rangkap. Dan kalau misalnya digambar, jadi N rangkap 3 kayak gini. Nah, untuk yang kovalen koordinat ini, dia beda dari yang lain. Jadi semisalnya 2 buah elektron itu dipakai di salah satu atom. Misalnya kayak O, S, sama O. O kan tadi ada 6 ya. Gini. S itu dia punya 6 juga. Kan segini tuh udah 8. Dan dia itu cenderungnya itu bukan berikatan sama yang di sini. Yang ini tuh nggak akan pindah ke sini. Tapi si S ini bakal dipakai bareng-bareng di sini. Jadinya O, ininya ada rangkap 2 di sini, S, karena yang dipakai bersama di sini, jadi cuma satu garis doang, ininya O. Dan si O ini dia bakal lengkap.
si elektron valensinya. Nggak dipakai bareng-bareng. Karena yang dipakai punya si S dipindah ke sini. Jadi dipakai bersama gitu. Ada yang dibingungin? Atau mau lihat contoh lain? Lihat contoh lain buat kurang Oke. nangkep yang ini. Iya. Nah, kayak misalnya di H2O ini. H2O itu kalau misalnya kita gambarkan, nah cara gambarnya itu taruh dulu si atom yang paling kecil jumlahnya. Nah, H2 kan ada 2. Oh, cuma ada 1. Berarti O itu ditaruh tengah ya. Oh, kayak gini. Baru dia dikelilingin sama H. Kita tahu si H itu dia punya 1 karena dia di golongan 1. Terus si O ini, dia kan kalau kita tadi golongan 6 ya. Berarti dia ada 6. Di sini ada 2, 2. Terus ini dipakai 1, 1. Dan berikatan. Sisanya PEB-nya ini. Dan yang ininya PEI. Dia berikatan masing-masing. Ada. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya digambar H, O, H. H2O. Kayak gitu. Terus contohnya kalau misalnya NH3 juga sama. Kayak tadi. N itu dia golongan 5. Dan N itu paling dikit kan jumlahnya. Berarti dia yang dikelilingin sama si H3. N di golongan 5 berarti dia ada 5 elektron valensi. Terus di H itu dia cuma punya 1 kan. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Berarti kan ini dia berikatan nih. Dia membentuk ikatan, dia membentuk ikatan. Yang ini jadi PEB. Kalau digambar NH NH3, terus dia masih punya PEB di sini. Terus kalau contoh lain misalnya yang CO2, CO2, oh itu dia punya 2 ikatan di sini. Sama juga yang ini. Dan untuk C itu dia kan di golongan 4. Berarti dia punya 4 elektron untuk dijadikan ikatan sama si O. Ini contoh yang 2 rangkap. Jadinya O double rangkap kayak gitu. Untuk contoh yang si kovalen koordinat ada di POCl3 ini. Nah, kan tadi gue bilang kalau misalnya yang jumlahnya sedikit itu ditaruh di tengah kan. Kayak misalnya H2O, O-nya cuma 1, H-nya ada 2, ditaruh di tengah. Tapi kalau POCl3, dia P-nya 1, O-nya 1. Terus yang di tengah tuh yang mana? Kita lihat dari jumlah elektron valensinya. Si P itu golongan 5 ya. Di golongan 5 berarti elektron valensinya ada 5. Sedangkan O, dia elektron valensinya ada 6. Berarti yang paling kecil itu yang ditaruh di tengah. Otomatis si P ini bakal ditaruh di center kayak gini. Baru dia dikelilingin sama O sama Cl. Kan kita tahu dia ada 6 di sini. Si O-nya. Cl ada 7.
yang satunya dipakai berikatan. Sedangkan si P tadi ada 5. Dipakai kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, harusnya kan biasanya si O ini bakal berikatan sama si PO ini kan. Tapi enggak, karena tanpa adanya si O, si P ini udah oktet. Tahu dari mana dia udah oktet? Kayak ini. Ini kan udah 8 nih. Ini juga dia udah 8. Terus si CLSB juga 8. Tanpa adanya O, si P udah oktet. Makanya si O ini masih butuh 2 elektron. Tapi P-nya udah nggak mau karena P-nya udah oktet. Makanya kalau dia dikasih sini kan dia jadinya lebih banyak tuh ya. Akhirnya si P ini gunain si elektronnya ini bareng-bareng ke si O. Jadinya PCl kayak gini. Dan penggunaan yang di sini itu penggunaan koordinat, di mana elektronnya itu berasal dari P, bukan hasil pakai bareng-bareng. Kayak gitu. Bingung nggak? Aman, Put. Oke. Aku hapus ya. Oke. Nah, di sini tuh ada ikatan kovalen polar dan nonpolar. Gimana sih cara nentuin suatu ikatan kovalen itu polar dan nonpolar? Kalau misalnya dia polar, dia tuh bakal tertarik ke salah satu atom. Sedangkan kalau yang nonpolar, dia tuh tarikan antara atomnya tuh sama. Contohnya misalnya kalau untuk yang polar, contohnya ada HCl. Ada HCl. Dari sini aja kita udah bisa lihat kan, dia bakal tertarik ke satu atom, yaitu ke si Cl. Kenapa? Karena Cl ini dia elektronegativitasnya lebih besar. Tahu dari mana? Lihat aja dari PeB-nya ini. PeB itu menambah elektronegativitas dari suatu atom ya. Makanya sih hanya ini dia bakal ketarik banget sama si Cl. Makanya dia ikatan kovalen polar. Lalu untuk contoh yang non-polar tuh kayak Cl2 misalnya. Cl sama Cl. Nah, kan kalau kayak gini dia sama-sama kuat ya. Nggak ada yang PEB-nya lebih, semuanya sama. Karena dia sama-sama kuat, berarti elektronegativitasnya nggak ada yang beda kan. Jadinya dia
ikatan konvalen nonpolar. Kayak gitu. Juga ada cara lain dari PPT ibunya. Kalau misalnya nilai elektronegativitasnya kurang dari 0,5, dia nonpolar. Kalau lebih dari 0,5, dia polar. Misalnya ada CH4. H punya 1 elektron, C punya 4. Terus diketahui kalau di nilainya itu bisa dilihat di PPT ibunya ya, nilai-nilai elektronegativitasnya. C itu nilainya 2,5, H itu nilainya 2,1. Berarti kan dia kurang dari 0,5, yang artinya dia non-polar. Kayak gitu. Masih bingung? Atau udah paham? Kenapa Ferdi? Kalau yang ini aku udah paham. Cuman boleh bahas soal yang dikasih Bu Mary yang lain nggak? Oh, bisa. Oh, Misalnya aku masih bingung KF. nih. Nah, Enggak, yang NCl3. yang mana? NCl3. CL3. Enggak, NCl3. Soalnya aku salah kemarin. Bentar ya, aku lihat dulu. Oke. Put, maaf boleh minta tolong ulangin yang cara yang itu bukan apa sih? Yang bukan cara Bu Widya tuh. Tadi yang lo jelasin. Oh, ya. Minta tolong Sebentar ya. ulang. Oke. Oke. Wait. Ini bahas yang Ferdi dulu ya. Yang CL3. Makasih, Put. Wait, aku hapus dulu ya ini.